Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat pagi pemirsa. Masyarakat di tingkat akar rumput merupakan ujung tombak dalam perang melawan COVID-19. Pemberdayaan masyarakat untuk sadar dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci keberhasilan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 5 Februari 2021 dengan tema pembatasan skala mikro bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga menunggu partisipasi Anda di nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Kita selalu berharap kita terus sehat karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Pertanyaan pertama jumpa orang, sehat. Harus itu dulu ya. Dan sebelum kita bahas bagaimana pembatasan berskala mikro, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini terkait dengan vaksinasi, Bang Don. Ya. Kita lihat ada fotonya, Presiden kemarin meninjau pelaksanaan vaksinasi di Jakarta. Dan beritanya mengatakan Presiden minta vaksinasi dipercepat. Ini kan sebetulnya sudah berhitung, Bang, vaksinatornya ada berapa, daerah ada berapa, vaksinnya ada berapa. Lalu kalau dipercepat ini apanya yang mau ditambah, Bang? Ya, mungkin akan dibuka jalan vaksinasi gotong royong itu. Mandiri? Ya, vaksinasi mandiri, tapi kemudian orang sebut sebagai vaksinasi gotong royong. Oke. Yang kemudian melibatkan Kadin atau perusahaan-perusahaan. Mungkin itu gitu maksudnya, Leo. Tetapi memang kan orang berharap pada vaksinasi ini. Yeah. Dan ketika Presiden meminta supaya itu dipercepat, tentu ada hitung-hitungan. Jadi bukan sekedar, karena kalau yang tanpa vaksinasi gotong royong dulu sudah dihitung itu 15 bulan, mungkin dengan tambahan itu akan lebih cepat. Kalau lihat sekarang aja, Satgas Penanganan COVID itu mencatat baru 700.000 orang tenaga kesehatan yang sudah divaksin. Ya? Itu tahap pertama masih? Itu baru 45% dari target 1,5 juta. Yeah. Dan ini sudah berlangsung sejak 2 minggu atau 3 minggu lalu kan, bahkan sudah hampir sebulan yang lalu. Kalau kita lihat, artinya jalannya ya bisa dibilang sudah separuh atau baru separuh gitu. Kira-kira bisa kita lihat seperti itu, Leo. Iya, kita harapkan juga bisa ada informasi yang lebih jelas ya, karena terkait dengan vaksinasi gotong royong atau mandiri itu, Bang, banyak yang bertanya, tapi belum ada yang bisa menjawab begitu kan, kapan mulai, di mana, bagaimana. Ya. Kalau bicara harga berapa begitu kan, belum tahu juga. Tapi saya rasa itu akan ada kejelasan dalam waktu dekat. Baik, kita harapkan informasi itu bisa kita dapat segera dan vaksinasi bisa berjalan dengan cepat dan aman tentunya. Ya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ingatkan moral hazard pandemi. Ini kalau saya baca beritanya, Bang Don, salah satu contohnya pada saat bantuan sosial kemarin. Dan ini dikatakan bahwa hati-hati karena banyak bentuk-bentuk bantuan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan ini bisa membuat orang kalau tidak hati-hati ya terjerumus juga. Bagaimana, Bang? Ya, ini kan situasi seperti darurat kan. Ya. Dan dalam situasi darurat saya kira banyak orang yang sejak awal mengingatkan jangan sampai kedaruratan ini menimbulkan penyimpangan dalam penyaluran bantuan. Yeah. Dan sudah ada faktanya yang oleh KPK mengatakan kasus yang terjadi di Kementerian Sosial ialah contoh moral hazard dan kecurangan. Kalau saya baca di sini, itu salah satu contoh. Tapi kan mungkin tidak hanya akan ada di situ, bisa juga ada di tempat lain, ada di daerah dan seterusnya. Hal-hal itu bisa terjadi dan kemudian BPK mengingatkan tentang ini. Gitu. Oke, sudah diingatkan KPK, sudah diingatkan BPK, ya harusnya diikuti ya, Bang ya. Jangan kemudian. Mestinya saya diikuti, tapi kadang-kadang kan orang lihat ada duitnya, cari kesempatan untuk bisa dipakai. Iya. Jangan sampai tersilaukan oleh uang itu karena kembali lagi kalau kita bicara pejabat. Apalagi uang orang susah, Leo. Itu dia, ada sumpah dan jabatan dan tolong diingat itu pada saat kondisi seperti sekarang. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 3 di halaman dalam harian Anda pemirsa, terkait dengan, nah ini pembicaraan masyarakat juga, Bang Don. Iya. Pelantikan Bupati Sabu Rai Jua bisa tertunda karena ternyata Bupati terpilih mengantongi kewarganegaraan Amerika Serikat. Ini bagaimana, Bang? Saya kira orang akan sulit membayangkan dari tempat saya yang jauh di sana. Ada yang mengantongi kewarganegaraan Amerika Serikat. Tapi sebetulnya untuk daerah NTT yang
urusan global atau perlintasan global ini cukup banyak orang sebetulnya. Oh. Karena ada misionaris, ada Zending dan seterusnya. Jadi itu sangat mungkin gitu. Oke. Tetapi ini tidak ada kaitannya dengan ini. Cuman menjadi pertanyaan memang kemana aja petugas, kemana aja KPU, kemana aja Bawaslu ketika menyeleksi sejak awal tentang para kandidat. Karena katanya juga punya KTP elektronik Indonesia nih Bang. Ya betul. Kalau KTP elektronik Indonesia, kalau lihat sih coba cek tampang juga dulu lah. Oh. Kadang-kadang hal yang kuno seperti itu bisa terjadi lagi ya? Bisa, ya secara tradisional bisa kita lihat, apa benar? Kok masih bisa begitu ya? Iya gitu. Tapi jadi ternyata masih bisa. Perlu dilihat lebih dalam lah. Baik. Dan hasilnya kan tidak terbayangkan kalau kemudian sudah dilantik lalu dipersoalkan. Jadi saya kira penundaan adalah tempat yang fase paling yang tepat baik. Ya. Baik, kita harapkan ada solusi yang tepat di situ. Kita ke editorial nanti bicara soal pembatasan skala mikro. Teman-teman bilang apalagi nih katanya begitu Bang Don. Bagaimana Bang? Ya kita kalau lihat sequence dari pembatasan ini kan dulu ada PSBB. Yeah. Sudah itu ke PSBB transisi. Sudah itu ke PPKM. PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Yeah. Lalu sekarang PPKM skala mikro. Yeah. Saya kira kalau kita lihat ini kan itu berarti kita melihat yang ini gagal, yang ini gagal, yang ini juga gagal. Lalu kemudian kita mencoba yang sekarang gitu. Yeah. Tempo hari kita pernah bicara di sini, Leo. Tidak ada satu kebijakan yang sekali pakai langsung jadi dalam situasi seperti ini. Ya kita lihat saja. Tetapi pada intinya editorial hari ini mengatakan sebaik apapun sistemnya, sebaik apapun kebijakannya, sebaik apapun aturannya, kalau tidak ada kekuatan implementasi itu semua sia-sia. Itu dia. Di situ letaknya, Leo. Bagaimana penerapannya nanti akan kita bahas di bagian berikut selepas jeda, Bang Don. Ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali seusai Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan langsung kita ikuti Editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 5 Februari 2021, pembatasan skala mikro. Pembatasan skala mikro. Masyarakat di tingkat akar rumput, yaitu RT dan RW, merupakan ujung tombak dalam perang melawan COVID-19. Pemberdayaan masyarakat untuk sadar dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci keberhasilan. Apapun bentuk kebijakan pembatasan, termasuk pembatasan skala mikro, jika tidak dibarengi dengan membangun kesadaran, hasilnya akan majal. Kebijakan melawan COVID-19 diterapkan silih berganti. Mulai PSBB, lalu PSBB berskala mikro, berubah menjadi PSBB transisi, hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Begitu juga penegakan hukum secara masif telah dilakukan, namun laju penyebaran COVID-19 tak kunjung melambat. Bahkan saat penerapan PPKM di sejumlah daerah di Jawa dan Bali dilakukan, penyebaran COVID-19 mencatatkan sejumlah rekor. Kemarin, Satuan Gas Penanganan COVID-19 melaporkan kasus baru yang terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah 11.434 orang, sehingga total berjumlah 1.123.105 kasus. PPKM jelas-jelas gagal memberikan hasil maksimal. 3 minggu lebih PPKM diterapkan, rata-rata kasus harian masih belasan ribu. Kebijakan ini diterapkan mulai 11 Januari hingga 25 Januari, kemudian diperpanjang sampai 8 Februari. Bahkan, Presiden Joko Widodo terang-terangan menyebut PPKM tidak efektif dalam membendung penularan COVID-19. Presiden sudah menggelar pertemuan khusus dengan 5 gubernur untuk mengevaluasi pelaksanaan PPKM Jawa Bali. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali Iwayan Koster, dan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X. Tatkala PPKM terbukti tidak efektif, strategi pun diubah.
pemerintah akan menerapkan PPKM di wilayah Jawa Bali berskala mikro. PPKM berskala mikro akan diterapkan dengan pembatasan mobilitas masyarakat di daerah-daerah tertentu yang menjadi pusat penyebaran COVID-19. Pembatasan sosial dengan pendekatan mikro bisa efektif menekan laju penularan apabila fungsi pelacakan, pemeriksaan, dan isolasi terimplementasi secara substantif. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah memetakan wilayah kelurahan atau desa yang masuk dalam zona merah dengan tingkat penularan yang tinggi. Setelah itu, pastikan semua kasus yang ada terlacak sehingga bisa segera diisolasi di tingkat RT dan RW. Pemetaan wilayah dibuat lebih detail, lebih rinci, dilihat penyebabnya di mana. Itu nantinya daerah yang dikunci. Kebijakan ini mesti dibarengi dengan pendekatan untuk membangun kesadaran masyarakat. Perlunya melibatkan struktur-struktur masyarakat yang sifatnya mikro di level terkecil, di komunitas terkecil, di lingkungan keluarga. Menggerakkan inisiatif penanganan pandemi di lingkungan warga dan perkampungan merupakan langkah sangat baik dan sangat tepat. Upaya membangun kesadaran perlu untuk mengadopsi kearifan lokal masing-masing daerah, menghidupkan lagi program Joko Tonggo, program Kampung Tangguh, dan program Desa Siaga. Hal yang erat dengan budaya asli Indonesia tentu akan cepat untuk membangun kesadaran kolektif untuk mengatasi pandemi COVID-19. Semua sepakat, meskipun vaksin sudah dikantongi, namun misi utama perang menghadapi pandemi ini adalah menekan laju penularan. Juga agar sarana kesehatan seluruh rumah sakit tidak terbebani, sehingga mampu menyiapkan diri dengan program vaksinasi. Melalui forum ini, kita mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif ambil bagian. Ketentuan-ketentuan dalam pembatasan sosial berskala besar alias PSBB atau apapun bentuk kebijakan di tiap-tiap daerah akan tetap majal tanpa kesadaran dan kedisiplinan protokol kesehatan di tingkat akar rumput yaitu RT dan RW. Pembatasan skala mikro itu yang akan kita bahas pada pagi ini. Bang Don, ada yang bertanya begini Bang kepada saya. Ini sama tidak sih dengan yang kemarin isunya mau ada lockdown katanya di akhir pekan, ada penutupan. Ini apalagi nih pembatasan skala mikro Bang? Iya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro namanya, itu lebih jauh lebih tajam sampai ke akar rumput. Jadi kalau Pak Jokowi menjelaskan itu sampai ke tingkat RT, sampai ke tingkat RW, kalau kita lihat di perkotaan, itu RT itu yang tahu, kita itu tahu rumputnya, tapi RT itu tahu akar-akarnya gitu kira-kira ya. Jadi dengan cara seperti ini kita berharap semua detail tentang penularan itu bisa diketahui asal usulnya dan bagaimana apa yang terjadi dalam sebuah kelompok masyarakat gitu. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ya memang pemimpin itu harus betul-betul sampai ke bawah. Selama ini kan presiden ngomong, gubernur ngomong, kemudian bupati atau wali kota lihat dalam helikopter view, kemudian camatnya juga lihat lebih bawah sedikit, lalu desa, lalu kemudian yang paling bawah itu adalah RT atau RW. Persisnya apa Bang yang akan dilakukan oleh ketua RT atau ketua RW ini, dan atas dasar apa mereka kemudian misalnya katakanlah kalau dalam bayangan saya ada warga yang tidak pakai masker, ditegur harus pakai masker, kalau nggak punya masker dikasih masker. Ini amunisinya dari mana, otoritasnya dari mana Bang? Ya mestinya harus dikasih otoritas. Otoritasnya harus dikasih, dana harus dikasih. Tetapi secara umum kita kan tahu kebersamaan atau gotong royong itu kan ada di tingkat unit yang paling kecil, kelompok masyarakat. Itu sebabnya di Jawa Tengah ada Jogotongo namanya. Di Jawa Timur ada di Kampung Tangguh. Lalu kemudian yang ini sekarang namanya jadi PPKM skala mikro. Saya kira Presiden betul sudah memanggil 5 gubernur. Saya kira yang diomongin sederhana. Turunlah sampai ke bawah, kasih tahu orang di bawahnya untuk turun ke bawah lagi, yang di bawahnya lagi turun sampai ke bawah. Cuman memang kembali lagi kepada orang harus punya kemauan untuk bekerja. Di RT saya ini berlaku nih. Jadi kalau kita tahu ada orang yang OTG, OTG masih, ya atau terkena, RT-nya akan ikut untuk mengurus, proaktif untuk lihat.
oh bagaimana kalau dia diisolasi di rumah. Kalau diisolasi di rumah, oke, kita gotong royong untuk membeli makanannya. Baik. Kita gotong royong untuk nyumbang, nanti datangkan orang untuk PCR atau ambulans atau whatever gitu. Jadi itu bisa bekerja sebetulnya. Sudah bergerak sebelum mau akan diterapkan ini ya. Kita coba bertanya juga Bang Don kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya, yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Kang Bima, selamat pagi. Selamat pagi, Leonard. Kita melihat bahwa Bogor, Kang Bima, akan kalau tidak salah membatasi ya. Saya tidak tahu istilah yang dipakai untuk akhir pekan. Ini untuk menambah pengetatan-pengetatan yang sudah dilakukan di Kota Bogor. Tapi terkait dengan pembatasan skala mikro nih, Kang Bima. Apakah kemudian nanti betul-betul RT RW di Bogor, di Kota Bogor akan turun, lalu bagaimana mereka bisa menegakkan aturan yang sudah ada? Bagaimana Kang Bima? Jadi kita lihat lonjakan luar biasa yang terjadi sekitar 1 bulan terakhir ini disebabkan beberapa hal. Pertama adalah setelah kita evaluasi lemahnya sistem 3T kita, tracing, testing, dan treatment. Makanya kita tingkatkan kapasitasnya. Yang kedua adalah pengawasan di wilayah terkait dengan prokes ya, utamanya adalah orang-orang yang diisolasi gitu. Dan yang ketiga adalah warga yang sulit dikendalikan untuk terus melakukan mobilitas. Maka itu langkah kita adalah ke sana. Ya, kita kapasitas 3T kita perkuat dan sekarang kita perketat lagi di wilayah. Jadi di Bogor ini ada 797 RW, sekitar 450-nya ini kita nyatakan RW merah. Nah, kalau sudah RW merah ini artinya ada restriksi yang ketat ya terkait dengan aktivitas sosial. Tidak bisa dulu ibadah, tidak ada aktivitas sosial, warga dilarang untuk berkerumun dan beraktivitas, dan ini di-backup oleh teman-teman kepolisian, RW siaga, aparatur di wilayah tentunya, kelurahan, dan dimonitor oleh puskesmas. Jadi strategi kita ini, jadi di wilayah kita perketat pengawasannya, kemudian di lingkup kota kita kurangi mobilitas dengan memberlakukan beberapa kebijakan, salah satunya adalah genap ganjil tadi di akhir minggu. Ya, Kang Bima, membatasi skala mikro sampai ke tingkat RT RW itu orangnya cukup, ada dananya untuk melaksanakan, dan ada rencana yang pasti tidak untuk berapa lama itu akan diberlakukan? Kita berlakukan untuk 2 minggu ke depan. Kalau soal dana nggak pernah cukup, Leo, nggak pernah cukup ya. Bagaimanapun juga nggak pernah cukup. Tapi keterbatasan dana nggak akan menghentikan langkah kita untuk berikhtiar. Itu poinnya ya. Karena begini ya. Pertama, kebutuhan obat-obatan oke, itu tanggung jawab Dinkes dan koordinasikan juga dengan puskesmas gitu. Nah, kemudian untuk pengawasan kita kerahkan aparatur yang ada. Pak Kapolres sudah memerintahkan agar 1 RW 1 polisi. Jadi ada polisi RW. Kemudian ada RW siaga yang kita alokasikan dari APBD, dananya sudah ada per bulan ya agar mereka terus bergerak untuk melakukan pemantauan protokol kesehatan gitu. Dan kemudian untuk logistik ya ini swadaya warga lah ya. Jadi warga Bogor ini terkenal guyup, solidaritasnya luar biasa. Jadi begitu dinyatakan merah tentunya mereka bisa melakukan berbagai ikhtiar untuk melakukan mobilisasi logistik. Baik. Kang Bima, ini pertanyaan terakhir. Jadi kalau orang yang memang harus bepergian keluar dari RT-nya, mungkin harus bekerja atau yang lain begitu, itu apakah harus bawa semacam surat keterangan yang menyatakan alasan kenapa dia harus bergerak, atau tidak perlu? RW siaga itu kan terdiri dari warga di sana yang tahu persis. Misalnya Pak Asep ya, kerjanya di Jakarta, Pak Badu misalnya kerjanya di Pemkot, nah sehingga kemudian ya bisa dipantau dan dimonitor ya, atau jadi ini ada local wisdom lah di sini ya, akan diberlakukan. Jadi kita nggak ketat sekali, artinya misalnya nggak boleh keluar sama sekali kan nggak bisa, orang juga perlu bekerja begitu. Yang lebih diberlakukan secara ketat adalah aktivitas yang nggak jelas gitu. Ya, arisan kan nggak jelas menurut saya, misalnya nongkrong-nongkrong, nyanyi-nyanyi, ngopi-ngopi di Siskamling gitu ya, di pos ronda, anak-anak muda segala macam itu nggak jelas. Nah itu harus diawasi ya. Ya termasuk sebetulnya ya beberapa kegiatan yang jelas pun kita kurangi. Sekarang saya larang semua aktivitas seremoni di wilayah. Musrenbang dilakukan secara online. Ini pertama kali dalam sejarah
Musrenbang Kota Bogor dari kelurahan sampai ini dilakukan secara online. Ya. Baik, Kang Bima, ada ini pertanyaan yang terakhir betul. Ada yang bertanya teman saya di Bogor, pernikahan masih boleh dilaksanakan tidak, Kang Bima? Kita himbau agar selama 2 minggu ini tidak menyelenggarakan semua aktivitas yang mengundang kerumunan termasuk pernikahan, dikecualikan bagi yang memang sudah memesan tempat dan lain-lain. Nah ini langsung saja berkoordinasi dengan Satgas. Karena selama ini sebetulnya sama peraturannya. Ya artinya ada pembatasan kapasitas, prokes dan lain-lain begitu. Nah jadi sama aja. Jadi bagi yang sudah kadung memesan tempat dan lain-lain, ya silahkan. Tapi tolong koordinasikan dengan Satgas agar kami bisa lebih awasi gitu. Tapi yang baru mulai merencanakan ya tiba-tiba misalnya mau hajatannya minggu depan, itu bisa ditunda dulu lah gitu. Baik, semoga berhasil dengan pembatasan skala mikro dan Bogor juga semoga tidak ada lagi zona merah, bisa terus-terusan turun ya, Kang Bima ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bima Arya, Wali Kota Bogor untuk mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Bang Don, pertanyaannya begini Bang, kita melihat ada rencana yang jelas yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor. Tapi apakah kemudian kepala-kepala daerah yang lain di seluruh Indonesia ini kan luas sekali Bang, punya rencana yang detail seperti itu dan memastikan bahwa rencana ini akan dilaksanakan dengan waktu yang jelas juga. Tadi Bogor katanya akan dilakukan 14 hari, bagaimana Bang Don? Ya saya kira kita tidak bisa mengabaikan, pasti ada yang siap seperti Mas Bima Arya ini. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan ada juga yang belum tentu bekerja keras untuk ikut mengendalikan penularan COVID-19 ini. Yang jelas kita kan sudah tahu bahwa petanya itu kan se-Jawa Bali kan. Dari se-Jawa Bali ini kan juga beda-beda kalau di kota maupun di desa. Saya tadi katakan kenapa harus sampai ke tingkat, ada beda antara desa di kampung dan desa atau kelurahan di kota. Di perkotaan. Kalau kita kebiasaan bertetangga di kota, biasanya tuh kita kenal satu RW, satu RT. Satu RW itu terlalu banyak. Luas sekali ya. Luas sekali gitu. Makanya kita lebih baik sampai ke tingkat mikro tuh seperti Bima Arya ini, sampai ke tingkat mikro karena dia tahu bahwa dia di kota gitu. Kalau dibilang cuma desa di kampung bisa gitu. Karena orang saling mengenal, tetangga kampung juga saling mengenal. Gitu. Intinya adalah bahwa kalau kita mau betul-betul ya konsisten untuk mengerjakan itu sampai ke bawah. Jangan hanya melihat dari atas, jangan hanya merasa kalau sudah ngomong itu sudah bekerja. Harus sampai betul-betul sampai ke bawah. Dan orang-orang RT itu saya kira banyak sekali. Tadi saya bilang kebersamaan dan gotong royong itu ada di tingkat RT. Dan di situ kemudian bisa dimanfaatkan kearifan-kearifan yang sangat mikro atau lokal di situ untuk kemudian bekerja sama. Sama seperti misalnya mengontrol orang untuk tidak bepergian hanya untuk tujuan yang tidak jelas. Bisa dilakukan di tingkat RT. Di RT saya, Pak RT-nya itu tulis di lapangan futsal itu tidak boleh ada yang main. Semua anak-anak tidak ada yang main. Tidak ada orang yang berkeleleran. Dan itu sangat-sangat efektif. Kenapa? Karena orang merasa ada kebersamaan di situ. Artinya kalau kita jalankan yang ini, mestinya sih bisa. Gitu. Mestinya bisa. Ini akan lebih baik. Gitu. Bang Don, pertanyaannya adalah begini Bang. Ini kan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah menghambat penularan. Menghambat penularan yang tidak terkendali Bang. Tapi pertanyaannya adalah begini. Kenapa itu tidak dibarengi dengan usaha-usaha menyadarkan atau menumbuhkan kesadaran masyarakat supaya jangan mematuhi protokol kesehatan itu bukan karena takut dengan pemerintahnya, dengan petugas, tapi kesadaran yang muncul dari dalam dirinya. Tapi kita harus jeda dahulu, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Ya kemarin saya bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur Bali. Dalam rangka kita mengefektifkan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi saya sampaikan pentingnya dua hal yang di lapangan ini kita kemarin kurang. Artinya kita ingin memperkuat kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Sehingga saya sampaikan
pembatasan kegiatan masyarakat di level mikro, di level kampung, di level desa, di level RW, di level RT, itu penting, itu kunci di situ. Lapangan di situ yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, ini dari sisi pemerintah, yaitu testing, tracing, dan treatment. Artinya kalau sudah kita tes COVID sudah dilakukan dan ketahuan, segera dilacak. Paling tidak 30 orang yang kontak dengan orang ini harus dilacak. Dan kalau sudah ketemu, segera dilakukan isolasi. Itu saya tekankan. Itu adalah pernyataan Presiden Joko Widodo. Bang Don, kita mau mendengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, Purwacaraka. Kang Purwa, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Don. Pagi Mas Purwa. Kang Purwa ya Kang. Ini bicara pembatasan skala mikro tadi mungkin sudah mengikuti. Bagaimana ini bisa benar-benar dilaksanakan sampai ke tingkat RT RW? Karena pertanyaan orang begini Kang Purwa, RT RW kan tidak ada gajinya. Lalu bagaimana menerapkan pembatasan skala mikro yang digerakkan oleh RT RW? Bagaimana Kang Purwa? Ya sebetulnya kalau menurut saya di dalam masa pandemi ini kan kita mesti bergotong royong bekerja sama dan harus tanpa pamrih lah ya. Kalau soal gaji terus yang dibicarakan ya susah lah kita ini. Kalau saya lihat nih ya, memang kesadaran masyarakat itu menjadi kunci ya. Satu contoh misalnya kejadian liburan Natal kemarin, kebetulan saya tuh ke Bali karena harus memindahkan sekolah musik yang sama yang punya rumah kontrakannya dinaikkan gila-gilaan. Mungkin saya diusir kali ya. Oke. Jadi saya ke Bali. Ya saya lihat dengan mata kepala sendiri bahwa liburannya itu ya gimana ya. Saya juga susah nyeritainnya. Tapi yang namanya seluruh pantai dan rumah makan di Bali itu udah kayak cendol dawet gitu. Jadi kan orang kita tuh kan gitu. Kalau nggak dikasih libur ngambek. Katanya Pak Presiden janji mau kasih libur, nggak dikasih libur ngambek, dikasih libur tapi nggak boleh liburan, tetap liburan. Tidak mau berdisiplin liburan, begitu ya Kang Purwa ya? Jaga protokol, malah bawa anak istrinya semua lengkap, gimana dong? Kan dia kasih contoh juga sama anak-anaknya. Padahal katanya anak-anak rentan, kan serba susah kita ini kan. Jadi saya pikir memang harus dilakukan bagaimana caranya kesadaran, sebab kalau kita sibuk menjagain orang denda sana denda sini terus hebatnya dapat denda 2 miliar apa susah ya kan. Baik, kadang-kadang juga zaman dulu PSBB juga sekarang tetap aja ada 10.000 orang kumpul juga dibiarin sama pemimpinnya. Jadi kan susah mau PPKM, PPKN, PPKO, PPKZ, PPKP sampai PPKZ juga nggak akan beres gitu. Baik. Itu aja sih. Baik, terima kasih Kang Purwacaraka di Jakarta. Selamat pagi. Semua ya, sehat-sehat. Ya, terima kasih. Di belakang Kang Purwa ada Pak Kirun di Madiun, Jawa Timur. Pak Kirun, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mas Leo, Pak John. Selamat pagi. Bagaimana Pak Kirun? Siap membatasi skala mikro enggak ini Pak Kirun? Oke. Di tempat saya itu mulai kemarin diberlakukan PPKM itu ya sudah ada posko-posko untuk masuk ke gang-gang ke desa. Namun mobilitas orang itu masih banyak wis. Ya, orang tetap bepergian begitu ya Pak Kirun ya? Iya lah, kalau saya mohon izin, mestinya sesuai himbauan Pak Presiden tingkat RT RW khususnya RT itu orang sudah nggak usah ke pasar deh. Di RT itu ada penyediaan sembako. Misalnya ada toko yang butuh telur ke situ, jadi nggak perlu keluar dari lingkungan itu. Itu jadi harus disediakan sembako. Terus nanti sesuai himbauan itu yang kena itu 30 orang yang diperiksa itu ya, jadi sudah nggak perlu kita nyari, sudah ada di situ. Ada cara-cara untuk meminimalkan bepergiannya orang begitu ya Pak Kirun ya? Jadi kebutuhan pokok tiap hari. Terus sementara
kebersamaan ini harus cepatnya kita harus gotong royongnya ini. Jadi tunda dulu deh. Kalau ingin COVID ini selesai, kita harus bersama-sama diam. Baik. Dah, paling hanya 1 minggu atau 2 minggu, tapi untuk kebutuhan berapa tahun ke depan biar cepat memutus beberapa mata saat saja. Jadi kita korbankan yang kebelet nikah. Baik. Itu terima kasih Pak Kirun Baik, terima kasih Pak Kirun di Madiun, Jawa Timur. Selamat pagi. Di belakang Pak Kirun ada Pak Tobing di Jakarta. Pak Tobing, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonard sama Bang Don Bosco. Selamat pagi. Bagaimana Pak Tobing, pembatasan skala mikro, Pak? Ya, saya mengambil dari wilayah saya aja. Kebetulan wilayah saya, kalau Anda saya sebut Blok S, pasti sudah tahu. Itu banyak pujasera dan banyak kafe, banyak resto. Di mana, Pak? Tapi di Blok S, Pak, Jakarta Selatan. Blok M, Jakarta Selatan ya? Oke. Blok S. Blok S. Oh, Blok S, sorry, ya. Ya, silakan, Pak. Di situ ada pujasera, ada kafe, ada resto, Pak. Iya. Nah, jadi sampai saat ini pihak RT RW itu tidak ada kesinambungan di dalam membuat disinfektan, dalam arti menyemprotkan pagi sebelum aktivitas di daerah pujasera ataupun pasar. Demikian juga malam setelah aktivitas itu selesai. Nah, kelurahan pun tidak bergerak. Jadi tidak ada kesinambungan dan tidak ada keseriusan. Bagaimana kita di mikro kalau RT RW saya juga udah lansia. Nah, ini ketakutan mereka keluar, Pak. Mereka ketakutan keluar, lalu siapa yang beraktivitas? Daerah saya ini rumahnya menjulang, tapi itu mereka kepeduliannya masih harus ditingkatkan begitu ya Pak Tobing. Tidak mau saling mengawasi di luar, gitu aja Pak. Jadi ya agak-agak sanksi kayak. Sementara untuk Jakarta tolong harap lebih tertib karena kita ini kan tumpuan poros patokan suri tauladan bagi semua wilayah. Baik, terima kasih Pak Tobing di Jakarta. Selamat pagi Pak. 3 penelpon, Bang Don dan semua mengatakan mendukung tapi harus ada usaha lebih untuk menerapkannya. Bagaimana Bang? Iya, tadi kan menarik sekali yang dikatakan oleh Mas Wacaraka. Juga Pak Kirun dan kemudian Pak Tobing. Semua orang menyadari bahwa kebersamaan itu ada di tingkat yang paling mikro. Itu RT. Gotong royong tadi. Gotong royong itu ada di situ. Problemnya adalah pemimpin seperti apa yang bisa membuat kebersamaan ini bisa tersambung satu sama lain. Kan itu. Disitulah kemudian perlunya seorang RT. Oke, kalau RT-nya tidak bergerak, di atasnya dong. RT-nya bisa menyambung-nyambungkan itu. Gitu. Di atasnya lagi dan seterusnya. Karena kebersamaan tidak bisa timbul begitu saja kalau pemimpinnya tidak ada. Saya kira banyak contoh yang memperlihatkan situasi seperti ini. Ini bukan sesuatu yang sangat abstrak. Ini sangat konkret karena penyakit ini kan ini tantangan global tapi juga sangat personal juga, sangat individual. Jadi jangan berpikir dunia dilanda COVID, bukan begitu. Dunia dilanda COVID, saya juga bisa dilanda COVID. Selalu diintai oleh COVID. Diintai oleh COVID dan itu menimbulkan kesadaran dalam tingkat keluarga, dalam tingkat tetangga, lalu kemudian dalam tingkat RT tadi itu. Saya yakin ini kalau betul-betul pemimpin bekerja, lalu difasilitasi sedikit dengan dana, tidak disunat lalu sampai ke situ, saya rasa ini bisa bekerja lebih baik. Gitu. Asal ya berapa sih RT di Jakarta? Kan ini kan hanya terbatas pada daerah-daerah yang betul-betul merah. Lalu kemudian bahkan RT itu bisa menentukan dirinya sendiri apakah dia mau lockdown atau tidak. Oh, ada opsi untuk kalau saya jadi ketua RT-nya, kalau di ketua RT ada 30 orang, menurut saya kita sepakat saja lockdown. Tapi seperti kata Pak Kirun tadi atau Pak Tobing tadi, harus disiapin kiosnya, harus disiapin dapur umumnya, harus kalau mereka yang berdagang selama ini tidak bisa dagang lagi diganti dagangannya dan seterusnya, kira-kira begitulah kira-kira. Yang menarik tadi Bang Don dikatakan Pak Kirun atau Kang Purwa saya lupa bahwa ya sudah tidak usah terus-terusan menjaga-jaga orang, tumbuhkan kesadaran. Nah kembali lagi ke pertanyaan saya tadi Bang, kalau sudah sadar kan tidak usah dijaga juga sudah menjaga dirinya sendiri. Tapi bagaimana itu bisa dilakukan kita harus jeda lagi dan pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kita coba dengarkan lagi Bang pendapat dari pemirsa. Kita sudah terhubung dengan pemirsa di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Leo dan Bang Don.
Selamat pagi Pak Sukiwi. Silakan Pak, pendapat Anda singkat padat saja, silakan. Iya, saya berpendapat seharusnya PSM ini waktu awal Indonesia tertular pandemi ini sudah harus diterapkan. Bukan di akhir sekarang ini masyarakat udah jenuh. Secara khusus kita lihat di Kota Medan ini. Ini baru-baru ini kan viral itu. Ada sudah boleh turnamen futsal, ya, sampai ada Kapolsek yang dicopot, ya. Kita lihat sekitar Kota Medan ini, ya masyarakatnya sudah jenuh gitu. Mereka udah banyak yang nggak peduli. Jadi harapan saya, ya pemerintah kalau mau menerapkan PSM ini, ya jangan panas-panas tai ayam lagi. Jangan hanya coba-coba, tapi harus tegas. Harus tegaskan melalui RT RW-nya, Keplingnya, ya, kemudian Babinsa-nya, kemudian Polmasnya, itu semua ikut betul-betul kerja gitu. Kalau hanya coba-coba panas-panas tai ayam, saya pikir ini juga nanti bakal gagal juga. Nah, itulah pendapat dari saya. Baik, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Adrian di Bekasi, Jawa Barat. Pak Adrian, selamat pagi. Pagi, Bung. Selamat pagi Pak Adrian. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Pagi. Jadi seperti beberapa hari yang lalu kan saya pernah bahas ya dengan Bung Leo ya di forum ini juga dengan pembatasan mikro. Mungkin Presiden sama berpikirnya seperti saya. Karena kebijakan ini sebenarnya udah banyak yang menerapkan, tetapi memang konsistensinya itu yang masih kurang. Saran saya konkret saja ada dua. Yang pertama libatkan Babinsa di tiap RW dan kelurahan. Babinsa dari TNI dan Polri. Karena ketua RT dan ketua RW menurut pengalaman saya sendiri itu kadang-kadang suka sulit mengatur warganya. Dilibatkan total di bawah. Tidak perlu ada sweeping lagi di jalan, itu udah nggak penting lah. Cari-cari orang motor nggak pakai masker gitu. Itu udah susah lah. Kemudian yang kedua itu terapkan aja jam malam. Jam malam. Dari 10 bulan pandemi jam malam. Dari 10 bulan soal pandemi ini saya nggak pernah dengar ada orang bicara jam malam. Terapkan aja jam malam. Jam malam di atas jam 9 sweeping. Siapapun yang masih berkerumun, ini kan budaya kumpul-kumpul nih, seperti yang kemarin saya katakan. Budaya kumpul-kumpul orang kita itu yang nggak jelas, itulah yang berbahaya. Baik. Sweeping aja, di atas jam 9 tidak boleh ada yang keluar. Kalau ada yang berkumpul, tangkap. Jadi tegas gitu loh. Kalau sudah tegas seperti itu, masyarakat Indonesia itu biasanya akan nurut nanti. Baik, terima kasih Pak Adrian di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Usulan Pak Sukiwi dan Pak Adrian jelas Bang Don bahwa ya kali ini tegas lah, walaupun mungkin memang sudah terlambat, tapi ya daripada tidak sama sekali. Nah pertanyaannya Bang, tadi Pak Adrian usul jelas, Babinsa dan Babin Kaptipmas itu harus dilibatkan, karena kalau ketua RT-nya saja susah mengendalikan warganya biasanya. Bagaimana Bang? Ya kalau itu sih bisa macam-macam ya. Ada ketua RT yang bisa mengendalikan warganya, ada yang tidak. Gitu. Tetapi betul-betul tergantung pada kepemimpinan seorang RT. Saya kira selalu ada anomali dalam sebuah RT itu. Ketika ada kebersamaan, ketika ada yang berbeda itu anomali. Jadi ketika orang mengatakan udah jangan main gitu. Tapi kemudian ada yang main gitu. Itu anomali untuk sebuah masyarakat yang sangat kecil gitu. Jadi kita ini betul ada perbedaan gitu, tidak seragam gitu. Tetapi memang kan sudah sejak awal melibatkan TNI, melibatkan polisi, bahkan ada polisi di Kampung Tangguh. Tadi kemudian ada gagasan untuk polisi untuk tingkat RT dan seterusnya kan. Tadi Kang Bima cerita di Bogor. Kalau itu kan ada gitu. Tapi kemudian kita kembali kepada misalnya konsistensi. Tadi Pak Sukiwi bilang jangan hangat-hangat tai ayam. Nah yang terjadi dengan kita adalah ketika PSBB hangat-hangat tai ayam, pertama kita lihat gambar-gambar orang disidak, orang macam-macam gitu. Kemudian PSBB transisi, kemudian PPKM. Nah, kemudian kan Presiden Jokowi mengatakan kita gagal. Kita gagal, tapi kan ini kan pasti tahu kenapa gagal. Pertama soal konsistensi tadi. Kedua, sekarang dilihat tingkatnya itu betul-betul harus mikro. Nah, kalau mikro ini tidak konsisten juga untuk dijalankan, bisa juga tetap menghasilkan sesuatu yang sia-sia. Bagaimana memastikan pembatasan skala mikro ini berhasil? Kita bahas di bagian berikut. Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Bang Don, katanya ada stigma Bang, bahwa bangsa Indonesia bangsa yang sangat tidak disiplin.
Dan ketika kita bicara pembatasan mau skala mikro, mau skala besar, itu kan intinya adalah bagaimana disiplin itu diterapkan. Pembatasan skala mikro bisa berhasil kalau bagaimana, Bang? Saya tertarik untuk mengomentari itu, Leo. Stigma kita tentang tidak disiplin. Saya kira stigma itu memang sangat faktual. Itu paling berat dan itu sangat terlihat ketika kita menghadapi COVID ini. Gitu. Nah, bagaimana supaya itu berhasil? Saya kira kita sudah melakukan beberapa percobaan. PSBB transisi, PPKM, lalu kemudian sekarang ke skala mikro. Saya kira kita tidak boleh pernah letih untuk mencari formula atau format-format untuk kemudian dalam bentuk kebijakan dan dalam bentuk tindakan untuk bisa memutus mata rantai sambil kemudian kita menunggu hasil vaksinasi. Jadi sekarang kita harus jalankan ini. Yang penting juga implementasinya. Jangan di atas kertas bagus, tapi dilaksanakan tidak. Dalam pelaksanaan tidak. Jangan aturannya hebat-hebat, lalu kemudian ngomongnya hebat, tapi implementasinya tidak. Lemah. Karena saya rasa kita semua berujung pada implementasi ini. Saya kira kita memerlukan banyak orang seperti Bima Arya, banyak orang RT, mungkin banyak sekali human sample yang kita bisa perlihatkan di media tentang bagaimana sebuah RT yang berhasil misalnya untuk mengatur RT-nya sehingga tidak tertular atau bahkan bisa menyelesaikan urusan COVID ini. Saya kira banyak contoh-contoh seperti itu yang harus diikuti. Bang, sosialisasi juga ditanyakan orang, Bang. Banyak yang bertanya kalau sekarang saya tidak tahu singkatannya apa ya, PSM atau PMKRO gitu. Itu apa bedanya dengan PSBB atau PPKM dan ini harapannya sampai ke masyarakat yang paling kecil, Bang? Saya kira semua orang tahu terminologinya. Pada umumnya orang tahu ya. Maksudnya ini bahwa saya dibatasi. Gitu. Cuman apakah orang berbuat gitu. Itu sebetulnya selalu harus melihat fakta. Saya bukan soal ini ya. Ada gambar-gambar yang mungkin membuat kita langsung bergetar atau langsung takut ketika lihat bahwa begitu dampak dari COVID ini begitu besar. Gitu. Penderitaan akibat COVID itu ya? Iya, mungkin itu bisa dilihat. Tapi sekarang mungkin ada juga yang bilang urat takut orang itu sudah tidak ada lagi gitu. Jadi ini sesuatu yang biasa. Tetapi saya kira pemerintah tidak boleh pernah putus asa untuk melakukan ini. Termasuk untuk sosialisasi. Saya kira yang paling bagus sekarang ini karena media-media, entah sosial media, terutama media mainstream, bisa dipakai untuk membantu sosialisasi ini lebih dalam dan lebih moving gitu ya, bukan sekedar ngomong tapi ngomong yang membuat orang tergerak untuk menjalankannya. Gitu kira. Komunikasi yang membuat orang bisa bergerak, orang bisa bertindak gitu ya. Jadi tidak ada cara lain kecuali kita benar-benar menerapkan pembatasan skala mikro ini sebaik-baiknya, Bang. Itu betul. Ya kita harus tidak boleh berhenti. Nanti kalau gagal ini kita coba lagi yang lain. Tapi kalau bisa ini adalah yang paling akhir yang bisa kita lakukan untuk kemudian kita lihat hasilnya gitu. Baik, kita doakan sama-sama dan kita lakukan supaya pembatasan skala mikro ini berhasil. Bang Don Bosco Salamun, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Sama-sama Leo. Selamat pagi.